Bapak dan Ibu Guru, ada kabar penting nih soal pengelolaan kinerja kita. Kayaknya cara lama yang terkesan administratif itu sudah harus kita tinggalkan, karena sekarang ada pedoman baru yang fokusnya benar-benar untuk pengembangan diri kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang baru dan apa dampaknya buat karir kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan saya, Adi Ruhyat Satwatilah. Biar kita lebih gampang memahaminya, kita akan lewati 5 bahasan utama. Pertama, kita lihat dulu dasar peraturannya. Terus kita dalami apa sih tujuan dan prinsipnya. Setelah itu, kita petakan siapa saja yang terlibat dan gimana siklusnya berjalan setahun penuh. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita simpulkan apa artinya semua ini buat kita. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Peraturan kinerja yang baru. Apa sih yang jadi landasan resmi dari semua perubahan ini? Nah, inilah dia landasannya. Keputusan Menteri Nomor 271. Jadi ini bukan sekedar dokumen aturan ya. Anggap aja ini kayak peta baru yang menyelaraskan semua kerja keras kita dengan arah transformasi pembelajaran. Tujuannya bukan lagi soal centang-centang administrasi, tapi benar-benar untuk mendukung kita dalam menciptakan pendidikan yang lebih bermutu. Lantas, apa sih sebenarnya jiwa atau semangat di balik peraturan ini? Yuk, kita bedah tujuan dan prinsip utamanya. Kenapa sih perubahan ini dianggap begitu penting? Kalimat ini intinya banget. Ada 3 kata kunci di sini. Kualitas kita mengajar di kelas, kapasitas kita untuk terus belajar dan berkembang, dan peran kita sebagai agen perubahan di dunia pendidikan. Jadi, sistem ini dirancang bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk membantu kita bertumbuh di 3 area itu. Prinsipnya juga sangat jelas dan mengubah cara pandang kita. Fokusnya itu bergeser total, dari yang tadinya cuma dinilai, sekarang jadi dikembangkan. Jadi ini bukan lagi soal rapor merah atau biru di akhir tahun. Penekanannya ada pada dialog kinerja, yaitu obrolan rutin dengan atasan dan rekan kerja untuk cari solusi bareng, bukan cari-cari kesalahan. Dan yang penting, kinerja kita harus nyambung sama tujuan besar sekolah. Oke, aturannya udah mulai kebayang ya. Sekarang, pertanyaannya, siapa aja nih yang ada di dalam sistem ini? Yuk, kita lihat petanya. Nah, coba lihat piramida ini. Kelihatannya, semuanya itu saling terhubung. Di paling bawah ada kita, para pendidik. Di atas kita ada kepala sekolah, lalu pengawas, dinas pendidikan, sampai kepala daerah di puncaknya. Artinya, kinerja kita itu nggak berdiri sendiri, tapi jadi bagian dari sebuah ekosistem besar yang saling mendukung satu sama lain. Jadi, kalau kita rinci lagi, penggunanya tuh siapa aja? Pertama, ada pendidik, yaitu kita para guru dan pamong belajar. Lalu ada tenaga kependidikan, seperti kepala sekolah dan pengawas. Dan yang gak kalah penting, ada PPK, atau pejabat penilai kinerja. Gampangnya gini, PPK itu atasan langsung kita. Jadi buat guru, PPK-nya ya kepala sekolah. Oke, kita udah kenal siapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Prosesnya tuh gimana sih sepanjang tahun? Bayangin aja ini kayak siklus musim yang berputar dari Januari sampai Desember. Apa aja tahapannya? Ada 5 tahap utama dalam siklus tahunan ini. Dimulai dari persiapan data. Lalu kita merencanakan target kita di SKP. Setelah itu, kita laksanakan rencana itu sambil terus dipantau perkembangannya. Kemudian, ada tahap penilaian untuk evaluasi. Nah, yang paling penting, tahap terakhir adalah tindak lanjut, berupa umpan balik. Karena ini siklus, tahun depan kita mulai lagi dari awal dengan bekal dari tahun sebelumnya. Nah ini nih tanggal yang wajib dicatat ya Bapak Ibu. Proses perencanaan itu dimulai setiap tanggal 1 Januari dan harus sudah selesai dan disetujui paling lambat 31 Januari. Jadi bulan Januari itu bulan yang sangat krusial untuk menentukan arah kinerja kita selama setahun ke depan. Di akhir siklus, hasil penilaian kita akan masuk ke salah satu dari 5 predikat ini. Coba perhatikan deh, ada kategori cukup atau butuh perbaikan. Ini bukan label negatif ya, justru ini adalah sinyal yang jelas area mana nih yang perlu jadi fokus pengembangan kita di siklus berikutnya. Jadi ini lebih ke peta jalan untuk perbaikan. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Dan mungkin ini yang paling penting. Setelah semua penjelasan teknis tadi, pertanyaannya adalah, apa artinya ini semua buat kita dalam praktik sehari-hari di sekolah? Nah, disinilah inti perubahannya. Kelihatan jelas banget. Kita beralih dari sistem lama yang rasanya kayak ujian akhir tahun, ke sistem baru yang lebih mirip pendampingan belajar berkelanjutan. Dari yang tadinya cuma sibuk mengisi formulir, sekarang jadi dialog yang konstruktif sepanjang tahun. Ini benar-benar perubahan pola pikir. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan. Dengan semua perangkat baru ini yang fokus pada pengembangan dan dialog, pertanyaannya bukan lagi apa ya yang akan dinilai dari saya, tapi lebih ke bagaimana saya bisa memanfaatkan sistem ini untuk menjadi guru yang lebih baik dan memajukan karir saya.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.